Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yon Rinaldi dalam program Mojok Pendidikan Tribun Jambi. Masih bersama narasumber kesayangan kita Pak Ridwan Psikologi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tribuners, seperti yang kita ketahui beberapa minggu terakhir ini marak pemberitaan tentang pedofilia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pedofilia itu sendiri, mulai dari apa itu pedofilia dan bagaimana kasusnya di tengah-tengah masyarakat. Pak, nah langsung saja Pak, gimana Pak? Pedofilia itu mungkin banyak orang belum tahu, tapi mereka sudah sering dengar pedofil. Tapi sebenarnya apa sih pedofilia itu? Ya, kalau kita mengacu secara harfiah, pedofilia itu kan dari bahasa paidofilia, dari bahasa Yunani ya. Pai itu berarti anak, filianya itu berarti cinta, sayang. Nah, pada dasarnya sebenarnya istilah itu istilah yang umum yang kemudian dianggap biasa saja, artinya sayang kepada anak, cinta kepada anak. Tetapi kemudian ya menjelang abad 19 itu sudah mulai orang-orang melihat ada perilaku-perilaku aneh, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh orang dewasa kepada anak dalam bentuk-bentuk perilaku penyimpangan seksual. Nah, itu jadi pedofilia itu mengarah pada orang yang dewasa atau remaja yang beranjak dewasa yang dia melakukan tindakan-tindakan seksual kepada anak-anak, katakanlah yang masa-masa prapubertas, ya usia 12-13 kan mulai atau di bawah sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh segelintir orang ya, dengan orientasi disfungsi seksual yang disorientasinya kepada anak-anak. Ini bisa dikatakan penyimpangan seksual Pak, atau ya, normal sebenarnya? Ya, kalau kita katakan kegiatan seksualnya itu penyimpangan seksual. Tetapi kalau kita bicara individu, tentu ini mengalami gangguan kejiwaan atau katakanlah gangguan kepribadian yang disampaikan oleh dalam ICD ya, International Classification Disorder, maupun juga dari PPDGJ. Nah, itu termasuk bagian dari penyimpangan dan juga gangguan kepribadian dan atau kejiwaan gitu. Pedofilia ini biasanya diidap oleh laki-laki atau perempuan atau gender sebenarnya tidak berpengaruh? Ya, kalau kita lihat skema yang ditulis dalam pendiagnosisan gangguan jiwa, nah itu bisa pada perempuan, bisa pada laki-laki. Tapi pada umumnya pelaku itu lebih banyak ya laki-laki, kebanyakan laki-laki. Nah, karena laki-laki ini kan kecenderungan perilaku itu kan kelihat dan juga tampak diekspos gitu kan. Nah, sebenarnya pada perempuan juga ada. Perempuan menyukai anak-anak gitu kan. Nah, misalnya kita sebagai masyarakat umum nih Pak, kita bisa melihat nggak dengan kasat mata orang-orang yang mempunyai penyakit pedofilia ini? Penyakit kita nyebutnya penyakit, setuju atau gimana Pak di istilah lain? Gimana? Nah, kita menyebutnya penyakit pedofilia atau sebenarnya itu bukan penyakit, gangguan kejiwaan yang kita sebut sebagai pedofilia. Kalau kita mau mengatakan tadi disorientasi seksual ya berarti ada gangguan seksual di situ ya. Nah, pada kebanyakan orang memang ini tidak terlihat pelakunya seperti orang-orang biasa saja, orang-orang yang ya tidak ada dalam referensi atau track record itu mengalami katakanlah melakukan tindakan-tindakan kejahatan ya, mereka seperti orang umum pada umum lainnya pada dasarnya ya. Cuman mereka mengalami yang nama katakanlah sejak remaja itu mulai ketertarikan, mulai ada obsesi, ada mulai fantasi seksual kepada anak-anak. Atau juga pada orang-orang dewasa yang tidak mampu menjalani hubungan normal ya, heteroseksual dengan lawan jenis, yang kemudian itu menjadi kendala komunikasi bagi dia, akhirnya dia melampiaskan semua itu kepada anak-anak. Nah, ciri-cirinya juga pada kebanyakan ya pada orang-orang yang introvert itu kan orang-orang yang katakanlah agak kesulitan ya untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang di luar dari diri dia sendiri gitu, sehingga akhirnya dia lebih banyak untuk menghabiskan waktunya dengan sendiri, melaksanakan tugas sendiri ketimbang orang extrovert yang banyak berhubungan dengan orang lain, teman-teman sebaya ataupun orang-orang dewasa lainnya gitu. Nah, oleh karenanya mereka ini punya potensi, tetapi bukan orang introvert adalah juga kita katakan dia bakal jadi seorang pedofilia, tidak gitu kan. Atau juga orang-orang yang mengalami katakanlah perilakuan yang sama ketika masa-masa anak-anak, sehingga akhirnya ketika dia tumbuh menjadi remaja atau dewasa dia
dia juga mengalami perilaku yang sama untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah, jadi dia korban dulunya, setelah masa remaja dan dewasanya dia menjadi pelaku, bisa jadi seperti itu. Atau katakanlah dia bukan korban di masa kanak-kanak, tetapi di masa usia-usia dia menyukai lawan jenis, tetapi di situ mungkin banyak dia ditolak ya, dia dilecehkan segala macam, dan dia beranggapan bahwa untuk memenuhi kebutuhan interaksinya dengan lawan jenis, dalam tanda kutip memenuhi hasrat seksualnya, maka dia limpahkan kepada anak. Pilihan pada anak itu pilihan paling nyaman, pilihan paling aman. Kenapa? Anak-anak itu orang yang polos, lugu, dan anak-anak itu juga merupakan orang-orang yang paling mudah untuk dirayu, diberikan mainan, diberikan makanan. Artinya menciptakan ketertarikan dari diri si anak kepada dia. Nah, ketika masuk dalam jeratan dia, nah itu dia akan melakukan hal-hal yang dan tanda kutip tadi pembunuhan hasrat seksualnya. Dan kemudian anak-anak juga orang-orang yang dalam tanda kutip juga mudah diancam. Awas ya kalau melapor, awas ya kalau mengadu pada orang tua atau mengadu pada keluarga, nanti akan dibunuh lah, akan disakiti dan segala macam, atau ancaman melalui orang lain, orang tua kamu akan mati atau segala macam. Nah, ini adalah bagian lingkaran yang menjadi sulit ya untuk terdeteksi dengan baik bahwa pelaku-pelaku yang tadi kita sampaikan adalah orang-orang biasa-biasa saja. Tetapi kemudian hasratnya yang mengelora tadi akhirnya dia kemas untuk melakukan kepada orang-orang yang mudah aman untuk dia menyalurkan hasratnya tadi, ketimbang pada orang dewasa, orang remaja lain yang mungkin dia berteriak atau apa. Nah, pada anak-anak kan tidak, dan anak-anak kan mudah dirayu. Nah, kemudian pada orang-orang yang memiliki hal-hal yang demikian itu kadang-kadang sulit ditebak juga karena dia berkamuflase. Biasanya orang-orang kayak orang baik, sayang sama anak, itu hal yang wajar ya. Orang dekat dengan anak, tetapi kadang-kadang dia berkamuflase dengan apa yang dia lakukan. Jadi kadang-kadang dengan dekatnya dengan anak-anak itu ada satu orang anak yang menjadi incarannya. Nah, incarannya, jadi ketika dia bermain kelihatan ya biasa saja ya, karena berarti dia ini sayang sama anak, tapi padahal sebenarnya ada anak-anak yang menjadi incarannya. Jadi dia berkamuflase. Kemudian dia juga memiliki katakanlah emosi yang tidak stabil. Jadi kadang-kadang ketika dia melakukan hal-hal untuk merayu anak itu kadang-kadang juga dihinggapi dengan perilaku agresi, menyakiti, ya, katakanlah dengan mengancam juga tadi yang kita sebutkan. Nah, jadi cenderung mereka untuk melakukan katakanlah ancaman-ancaman yang sifatnya verbal maupun non verbal agar membuat anak itu mau mengikuti atau takut kepada dia gitu, setelah dia melakukan hal-hal yang tidak pantas gitu ya kepada anak-anak. Pak, tadi kalau Bapak cerita, berarti kan pedofilia ini bisa terjadi karena perjalanan hidup, Pak ya, karena peristiwa salah satunya itu. Ada kemungkinan nggak, Pak, pedofilia ini dari faktor genetik? Dia dari lahir itu sudah punya memang orientasi seksualnya pedofilia gitu. Kalau orang lahir kan punya orientasi seksual. Enggak ya, maksudnya itu dibawaan dari lahir gitu mungkin. Ya, kalau faktor keturunan bisa. Oh, bisa faktor bisa keturunan. saja dia terjadi seperti itu, tapi itu lemah ya untuk kita katakan disebabkan oleh faktor keturunan, tetapi itu oleh faktor kepribadian. Yang lebih banyak oleh faktor kepribadian. Nah, faktor kepribadian ini kan tentu dia tumbuh, dia berkembang, dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah yang akhirnya membentuk kepribadian seperti apa. Artinya setelah ada dia katakanlah dengan perjalanan waktu dia berinteraksi, dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sulit, dan itu gangguan bisa menyebabkan kepribadian dia menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk dari bayi dia sudah dipastikan dia bakal pedofilia, tidak. Oh, tidak ya. Nah, untuk tapi kalau dikatakan faktor bawaan, misal kepribadian lemah, kepribadian yang impulsif, antisosial, itu bisa saja dari awal sudah bisa kita ketahui bahwa ini ada kecenderungan. Tetapi orang-orang antisosial kan belum tentu juga antisosialnya dia melakukan yang namanya pedofil. Bisa saja antisosial dalam bentuk psikopat yang lain-lain ya, yang intinya adalah tidak sesuai dengan aturan-aturan sosial, norma agama dan sebagainya. Nah, itu bisa saja gitu. Belum tentu begitu dia ada tipikal kepribadian antisosial nanti langsung pedofil, belum tentu, karena itu orientasi seksual jadinya. Nah, untuk penyimpangan ini, Pak, apakah sudah bisa dilihat dari masa orang itu anak-anak, atau memang ada umur sekian baru mereka melakukan pilihan apakah ini nanti penyimpangan atau
Jadi tidak kalau menganggap mau melihat penyimpangan itu, ya tentu kita tidak bisa mengukur dari masa anak-anak. Karena kalau kita katakan pedofil itu adalah orang yang suka jauh dari usia dia yang pada seorang anak. Jadi kalau dia masih anak-anak, tidak bisa dikatakan dia sebagai pedofil karena anak-anak menyukai apa lagi, di bawah anak-anak kan nggak ada lagi, paling bayi. Oh, berarti gelagat. Nah, pedofil ini gelagat yang atau prevalent yang kita berikan pada orang-orang yang udah katakanlah remaja akhir atau menginjak dewasa yang suka pada orang-orang yang masa-masa prapubertas, ya sebelum pubertas atau pada masa pubertas 12 atau 13 tahun dan di bawahnya. Jadi kalau dia masa-masa masih anak-anak, ya kan kalaupun ada ketertarikan ya tidak kita bisa katakan dia sebagai pedofil. Artinya tertarikan yang dalam konteks perkembangan hal yang biasa, tertarikan berteman ya kayak kita umur berapa ya, 7 sama mungkin usia SD ya tertarik, tapi kan itu tidak didasari bahwa dia tertarik dengan yang jauh lebih muda kan gitu. Memang usia-usia sebaya, tetapi ketertarikan mereka kan lebih daripada bukan hasrat seksual yang menggebu, karena memang kematangan seksual juga belum terbentuk dengan baik gitu. Berarti penyimpangan ini terjadi ketika mereka sudah memiliki hasrat seksualnya sebenarnya ya Pak ya. Karena orientasinya kan ke penyimpangan seksual kan. Betul. Nah ini bisa diobati nggak Pak? Kalau di dalam pengobatan medis ya itu memang belum ada lah ya obat yang tepat. Tetapi karena ini lebih ke arah gangguan pemikiran, gangguan kepribadian, tentu ada beberapa treatment terapi ya, yang paling sering kita gunakan itu, atau katakanlah orang banyak melakukannya dengan cognitive behavior therapy atau merubah pikiran-pikiran yang keliru terhadap terhadap diri sendiri dan kenikmatan fantasi-fantasinya. Jadi maka akan diperbaiki juga melalui katakanlah mungkin salah satunya konseling keluarga, bagaimana dia bisa menerima keadaannya dan kemudian bagaimana dia bisa berinteraksi dengan normal dengan orang-orang usianya. Kan kadang ini kan mereka jadi bermasalah. Ketika ada hasrat tertentu, ada rasa suka, mereka bermasalah dengan orang teman sebaya. Katakanlah misalnya mahasiswa, misalnya dia suka dengan yang sama-sama sekelas tetapi merasa sulit, merasa nyaman, apalagi mungkin faktor-faktor ekonomi juga kadang-kadang mempengaruhi, akhirnya dia hasrat itu masih terus harus disalurkan yang paling mungkin kan kepada anak-anak. Nah ini yang mungkin yang kita harus bersihkan lah ya pola pikir yang keliru, yang negatif seperti itu, sehingga dia harus bisa menerima dirinya dengan segala konsekuensi dan juga bisa menerima membina hubungan baik dengan teman-teman sebaya gitu. Nah kalau memakai teknik hipnoterapi, ada kemungkinan nggak bisa saja karena perilaku, kalau kita bicara tentang pendekatan psikoanalisa ya dari Sigmund Freud, 80% perilaku kita itu kan alam bawah sadar semua. Jadi terkadang kita melakukan apapun, duduknya seperti apa, tangan kita seperti apa, bicara kita seperti apa, gerakan kita itu kan alam bawah sadar semua, tanpa harus kita kontrol. Oh saya nanti misalnya saya mau ketemu Bang Jan, nanti saya mau duduknya begini, ternyata kan tidak, ternyata saya bergerak sana bergerak sini, memandang sana memandang sini, itu kan tanpa harus saya kontrol secara sadar, itu alam bawah sadar. Nah jadi perilaku manusia itu kebanyakan 80% ya karena alam bawah sadarnya yang menimbulkan perilaku tertentu, termasuk rasa takut, rasa cemas, mungkin juga bagian dari perilaku fantasi dia terhadap anak. Nah itu kan mungkin dia sadari bahwa itu hal yang nggak benar, hal yang nggak sesuai, nggak pantas. Mungkin paham sekali dia dengan kondisi-kondisi seperti itu, tapi itu kan alam bawah sadar terus bekerja. Nah kita memanage alam bawah sadar untuk tidak berpikiran demikian. Jadi fantasi itu bisa kita rubah, termasuk seperti misalnya orang fobia, orang takut dengan pisang, orang takut dengan kucing, orang takut itu macam-macam jenisnya kan, yang takut dengan ular, orang lain sementara orang lain tidak. Dia sadari, dia paham ya kenapa harus mesti takut dengan kucing, kenapa harus takut dengan anak ayam. Tetapi faktanya alam bawah sadarnya menyatakan dia harus takut dengan itu. Nah itu kan ketika kita bicara hipnoterapi, maka kita akan masuk dan merubah alam bawah sadar tersebut dengan sugesti-sugesti yang positif, yang mungkin tidak menentang dari apa yang dia takutkan, tetapi merubah pemikiran dia. Misalnya kalau dia takut sama ayam, tidak ada kata-kata ayo kamu harus berani sama orang, tidak, tapi mungkin saya akan melihat ayam biasa-biasa saja, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada penentangan yang sangat frontal di dalam merubah alam sadar, tidak.
Dan hipnotis itu juga sebenarnya masih dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip itu artinya begini. Dia dipercayai sebuah ilmu, tapi dalam sebuah ilmu dia juga menjadi kritikan karena dia tidak berdasarkan penelitian yang valid. Karena dia sifatnya pseudoscience. Orang kalau bicara tentang alam bawah sadar, siapa sih yang bisa ngorek-ngorek alam bawah sadar itu seperti apa? Itu kan berarti seolah-olah masih pemikiran-pemikiran, analogi-analogi atau asumsi-asumsi. Beda kalau dia pendekatan dengan CBT, behavior, nah itu kan ada penelitian-penelitian yang dilakukan. Tapi kalau hipnotis, sekarang kalau saya hipnotis Bang Yon, apakah kita bisa memastikan Bang Yon itu benar-benar terhipnotis? Oke, Nah, ya, itu kan benar. jadi ilmu itu adalah ilmu pseudoscience. Jadi dikatakan ilmu tapi semu. Iya. Nah, kalau dia bisa semuanya dilakukan, maka semua orang pun akan bisa terhipnotis dengan sendirinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalaupun itu menjadikan sebuah treatment yang paling cocok, yang paling akurat, dan itu katakanlah, apakah kita bisa menjamin ketika kita lihat di TV misalnya, apakah benar-benar menjamin bahwa orang itu benar-benar terhipnotis, kan kita juga nggak tahu ya. Atau kemudian apakah kita bisa menjamin bahwa kemudian perilaku yang diberikan pada saat hipnotis itu adalah bagian dari skenario sebenarnya. Nah, kan bisa juga seperti itu. Nah, jadi hipnotis mungkin iya, tetapi juga tetap harus dibarengi dengan teknik-teknik atau terapi-terapi yang lain, termasuk juga jenis-jenis konseling. Nah, baik itu konseling kepada si individu, termasuk juga konseling keluarga. Nah, itu bagian dari yang bisa membantu si individu. Oke. Nah, misalnya nih ada di luar sana ternyata memang mungkin dia tidak sadar kalau dia itu pedofil. Terus dia nonton tayangan kita ini, Pak. Terus dia berpikir, oh ternyata aku pedofil ya, katanya. Nah, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Sebenarnya jadi pertanyaan kalau dia nggak sadar kalau dia pedofil. Ketika ada ketertarikan dengan anak-anak secara seksual, itu kan secara otomatis si individu siapapun pasti akan merasa ini ada yang aneh dari diri saya. Jadi dia dipertanyakan, dia merasa nggak aneh. Dia tertarik, dia punya fantasi terhadap anak-anak, pasti dipertanyakan ya. Tapi kalau anggaplah ada seperti itu, dan dia tidak tahu itu normal ya. Padahal dia kan punya orang tua, punya saudara, punya keluarga yang itu menikahnya, berkeluarganya dengan orang-orang yang seumuran atau katakanlah beda apa. Tapi orang-orang yang sudah remaja atau dewasa yang menikah, nah sementara dia suka. Nah, anggaplah kalaupun dia mengabaikan itu, artinya kan ketika dia melihat ini, dia harus memahami ada sesuatu yang keliru pada diri dia. Secara normal, orang itu berhubungan secara heteroseksual dengan lawan jenis. Nah, ini maksud dengan lawan jenis ini adalah lawan jenis yang seusianya atau sebayanya, gitu kan. Nah, kalau seandainya dia menyadari bahwa saya menyukai anak-anak dan setelah melihat ini, ya kita berharap dia bisa menghilangkan pikiran-pikiran tentang orientasi seksualnya terhadap anak. Karena kalau tidak, kadang-kadang begini, pedofilia itu kan begitu dia terindikasi pedofilia itu kan telah dia melakukan. Nah, kadang-kadang kalau ada orang sedang berpikir itu kan kita sulit mengatakan kamu ini pedofilia. Karena kan orang nggak mau ngomong. Setelah dia melakukan sesuatu ketangkap, kadang ada di berita kan ada selesai di tempat secara adat, nah barulah kita tahu ini pedofil gitu kan. Nah, jadi pedofil itu kayak manifestasi yang bakal muncul ketika dia melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk kekerasan seksual, tetapi bukan kekerasan terhadap anak ya, karena kekerasan terhadap anak belum tentu diiringi dengan tindakan seksual. Jadi pedofil ini kekerasan terhadap anak yang ada unsur orientasi seksualnya, itulah masuk kategori pedofil. Pelecehan atau ya katakanlah memeluk atau meraba-raba, dan itu atau juga mungkin tidak melakukan hubungan seksual tetapi mengarah kepada tindakan seksual, itu bagian dari pedofil. Ya, termasuk ada beberapa kasus misalnya orang remaja ini minta dielus kemaluannya, itu kan oral sex dan segala macam terhadap anak-anak. Ya, itu termasuk bagian, meskipun tidak ada kontak sosial atau penetrasi ya untuk melakukan itu. Dan juga kita harus juga memahami bahwa ternyata pedofil ini tidak murni, atau katakanlah ada bagian-bagian yang disebut dengan eksklusif atau non eksklusif. Kalau dia pedofil eksklusif, dia murni dia suka sama anak. Nah, tetapi kalau pedofil non eksklusif, dia itu kayak orang sudah berkeluarga tapi dia juga suka sama anak. Jadi dia bisa suka sama orang usianya tapi juga
suka sama anak. Nah, itu potensi-potensi yang kadang-kadang kita lihat orang yang sudah berkeluarga tetapi melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Ya, berarti kan dia pedofil, tapi pedofil non eksklusif. Nah, jadi bisa melakukan untuk kedua-dua itu tadi. Oke, tadi kan Bapak pernah sempat bilang juga bahwa pedofil itu menyukai seseorang yang umurnya jauh di bawah. Karena Jadi kriteria yang tadi ya, kriteria prapuber atau di bawahnya. oh, kriterianya itu Jadi anak-anak yang sedang masuk masa puber, kemudian lebih di bawah, kan berarti 12 tahun ya, masuk masa puber 12 atau 13. Berarti 11, 10, 9 itu masuk kriteria bahwa pelakunya orang dewasa, maka di situ disebut pedofil. oh, berarti korbannya itu harus di bawah puber, artinya di bawah 12 13. Kalau udah remaja, Ya, berarti banyak kasus misalnya kakek-kakek nikah dengan anak umur 20 bisa, itu berarti tidak termasuk kategori pedofil dan ya. juga ada beberapa kasus ya, misalnya kayak kakek-kakek yang 60 70 ditinggal istri, kemudian istri yang meninggal, kemudian akhirnya dia suka sama anak-anak, kemudian dia melakukan juga tindakan seksual terhadap anak. Jadi disebut juga pedofil. Tapi mungkin sebelumnya dia tidak melakukan tindakan itu karena dia hasratnya bisa dia salurkan kepada istrinya. Tapi begitu istrinya tidak ada, 60 70 tahun akhirnya melakukan tindakan terhadap tetangganya dengan diiming-imingi diiming-imingi mainan, diiming-imingin uang, akhirnya anaknya diundang main ke tempat dia sendiri. Ya, terjadilah tindakan-tindakan kita sebut sebagai pedofilia tadi. Nah, tapi kasus ini tentu bisa disebabkan karena adanya hasrat yang tidak bisa tersalurkan kepada orang yang seusia, karena usia 60-70 tahun mungkin mau hubungan dia nggak siapa yang mau kan kali ya, udah tua bangkot, tetapi dengan anak dia memanfaatkan kelemahan itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga sebagai penunjukan rasa libidonya tadi, bahwa dia masih memiliki power dan takut untuk menjadi seorang yang mengidap impotensi karena mungkin dia tidak pernah lagi berhubungan ya. Itu ada ketakutan seperti itu, maka akhirnya hasrat itu dia munculkan kepada anak. Atau juga kalau tadi kita tangkap tadi pedofil non eksklusif, dia punya masalah dengan istrinya, kemudian hubungan tidak baik, kemudian lampiasan itu bisa kepada anak, dan itu tidak mengenal siapapun, bisa tetangga, bisa anak sendiri, bisa keluarga. Makanya hati-hati ketika di dalam sebuah rumah juga seringkali terjadi demikian, apalagi dalam rumah-rumah yang itu hanya memiliki satu kamar misalnya. Satu kamar ya, anaknya semua di sana berkumpul sama anak perempuan, kadang ganti baju, kadang mandi, handuk ya di depan mata semua. Itu juga hati-hati sekali itu. Ada potensi mungkin itu tidak keluar sebelumnya, tetapi begitu melihat situasi itu di depan mata, bisa jadi orang menjadi pedofilnya menjadi tampak. Nah, oke. Ya, ini bahaya juga. Tadi ya, pedofil tadi kelihatan begitu diindikasi dari pedofil ketika dia sudah melakukan. Nah, kecuali orang datang dengan terang-terang, misal datang ke Bang Yon, saya ini kok suka sama anak. Itu jelas kita jadi tahu kan, orang-orang kayak itu nggak akan ngomong. Iya, dia nggak bakal ngomong, dia nggak. Iya. Atau bisa jadi mereka malah nggak tahu, dianggap wajar gitu. Aku suka yang lebih muda gitu kan. Nah, tetapi potensi itu kan kayak bola salju. Ketika ada kesempatan itu bisa muncul. Wah, ini ngeri sekali nih. Nah, itu yang kita tidak duga-duga, orang yang dekat, tetangga, paman, om bisa melakukan itu. Dan ingat juga bahwa pedofil juga bukan orientasinya bahwa laki-laki dengan perempuan, dalam kaitan ini adalah seorang dewasa dengan anak, tapi juga bisa seorang dewasa laki-laki dengan anak perempuan, tapi bisa juga seorang dewasa laki-laki dengan anak laki-laki. Jadi pedofil dengan sesama jenis. Iya, jadi orientasi homoseksual bisa masuk di situ. Tetapi kasusnya karena anak yang dilibatkan, berarti kecenderungan ya penyebutannya pedofil kan. Padahal itu kalau di ranah hukum hukumannya berat sekali ya, Pak ya? Berat. Nah, cuman kadang-kadang hukum kita ini kan ya nggak tahu, saya dibilang dia hukuman terberat, tapi terlalu yang muncul teringan jadi. Ya. Nah, akibatnya perilaku itu kan berulang-ulang. Maka ada beberapa pakar coba berdiskusi bagaimana kalau orang seperti ini dikebiri ya. Ya, dikebiri. Ada pemahaman untuk dikebiri atau dihukuman mati, tapi sampai saat ini kan belum ada gitu. Iya, betul. Ya, ini ngeri sekali ya, Pak ya, anak-anak dirusak masa depannya kan ya, Pak. Nah, misalnya nih kita ngambil, tadi kan kita bicara tentang pedofil, sekarang kita bicara tentang pencegahan. Sebagai orang tua, mungkin ibu-ibu, kondisi sekarang ini kan Pak, suami istri kerja,
Ya kan, anak-anak kadang dititipkan sama pembantu, kadang masuk TPA dari pagi sampai siang atau Sibuk ya? ya sekolah full day, gitu kan. Ya. Kita kan nggak tahu gurunya misalnya atau yang ngasuhnya di rumah gitu kan. Ya, jadi kan anak-anak itu kan rentan, Oke. rentan takut dengan namanya ancaman. Ancaman, betul. Ancaman orang-orang yang memiliki power. Tadi disampaikan ada guru, mungkin juga orang-orang tetangga terdekat yang memiliki badan besar atau katakan orang yang lebih dewasa, lebih besar badannya daripada dia, lebih tinggi usianya. Dan itu kan intimidasi itu rentan kali untuk anak untuk takut dengan itu. Nah, maka kita ajarkan dalam hal ini adalah mungkin pendidikan seksual secara sedini mungkin pada usia dini itu sangat wajib lah sifatnya ya. Jadi bukan memberikan cara bagaimana berhubungan seksual, tetapi bagaimana menjaga dirinya sendiri, mengenal dan memahami bagian-bagian tubuhnya yang harus dia lindungi. Atau juga menjaga dirinya dari orang-orang yang akan katakanlah memberikan makan, minum yang dia itu orangnya nggak dikenal. Dan kemudian yang paling penting adalah berani untuk melakukan tindakan-tindakan kita sebut dengan asertif. Asertif itu berani menyatakan tidak, berarti berani berteriak atau berani lari gitu. Nah ini kan yang harus diajarkan terhadap anak. Jadi kondisi-kondisi bagaimana ketika dia sendiri, ketika dia katakanlah sedang berada di suatu tempat, dia harus mengenali diri dan apa yang harus dia lakukan ketika ada hal-hal yang mencurigakan. Nah orang tua kan harus terbuka ngomong seperti itu. Kamu punya fisik yang itu akan menjadi incaran orang banyak, termasuk laki-laki dan siapapun orang yang tidak kamu kenal, termasuk juga orang yang dikenal. Nah biasanya kan pelaku-pelaku ini kan ketika melihat anak berteriak terus kan pasti ada kemungkinan ketakutan di sana. Nah kadang-kadang pelaku itu memanfaatkan adalah orang-orang yang memang mudah untuk diiniin gitu. Nah, anak-anak perlu diajari demikian. Kemudian bagaimana safety terhadap diri sendiri ketika di rumah, harus mengunci pintu, tidak menerima tamu dari luar, cukup berbicara dalam pintu terbuka atau apa. Itu tidak mempercayai siapapun lah ya. Artinya apa? Anak-anak kan juga artinya dalam tanda kutip juga bisa menimbulkan atau memberikan kesempatan pada orang lain yang memang terindikasi dalam tanda kutip dia pedofil ya. Nah, jadi kesempatan begitu dia sendiri begitu, nah, makanya dia ganti baju sembarang. Itu pokoknya cara berpakaiannya juga memang harus diatur sedemikian rupa. Oke. Nah aku jadi teringat film-film Amerika Pak. Jadi kan film Amerika tuh orang tuanya selalu bilang kalau tidak dikenal jangan pernah buka pintu, jangan pernah dekat sama orang asing dalam jarak sekian meter gitu kan. Terus juga kalau orang asing mencoba dekat lari gitu. Kan di film-film di luar itu kadang-kadang dimasuk dalam tas atau ada senjata apa gitu ya yang semprot atau yang gitu ya, ada juga kan ya? Jangan pistol air jadi cuma yang timun basah kan. Jadi kan di luar kan dia semprot cabai gitu ya. Iya, semprotan. Jadi bagaimana dia menggunakan itu ketika dalam keadaan terdesak. Intinya adalah anak mengetahui bahwa dia dalam posisi bahaya. Kadang-kadang anak nggak tahu. Kena rayu, kena ini ya, berarti kan dia nggak tahu, ikut aja, merasa ini orangnya baik, merasa orang ini ya tidak berpikiran negatif. Dan apalagi anak-anak kan nggak tahu yang model kayak gitu, tiba-tiba dilakukan gitu aja. Nah ketika dia bermasalah, dia kencingnya sakit, orang tua curiga, barulah kadang-kadang tergali. Jadi sebenarnya banyak korban yang itu kita tidak ketahui, karena anak-anak itu kan begitu diancam dia udah nggak akan ngomong apa-apa. Oke, ya. Maka butuh kepekaan orang tua ketika ada perubahan terjadi pada anak, ya segera menggali informasi pada anak. Nah ini menarik Pak, perubahan pada anak itu yang paling mudah terdeteksi secara kasat mata dengan orang tua itu apa Pak? Kadang-kadang orang tua ini dia nggak gimana, dibilang peduli, dibilang nggak peduli dia juga. Jadi sebenarnya kalau orang tua itu kan dia tahu kebiasaan anak, tahu ekspresi anak. Ketika ada perubahan ekspresi itu menjadi tidak wajar, terlepas ya, misalnya anaknya suka gembira tiba-tiba jadi pemurung, tiba-tiba menarik diri, tidak mau main, itu kan sebenarnya ekspresi yang tidak wajar pada anak. Karena anak-anak itu ya dunianya dunia bermain, dunia happy, dunia bahagia. Ketika ada perubahan di dalam mimik wajah, gestur tubuh, menarik diri untuk tidak mau mendekat dengan orang tua, itu berarti ada sesuatu yang harus digali gitu. Bahwa kemudian apakah itu pedofil, korban pedofil, ya itu belum tentu juga, tapi tetap harus kita gali ya.
Nah, bisa saja ternyata benar korban pedofil. Kita tidak tahu. Nanti kan dia kadang-kadang apa disampaikan Bang Yon tadi, orang tua nggak peka karena anak nggak pernah cerita. Anak takut mau menceritakan dan kebiasaan orang tua juga nggak peduli dengan keadaan anak. Ya penting dia aman-aman saja, menunggu kalau anak cerita benar. Ya anak kan begitu mau cerita. Betul. Anak kan belum tentu dekat dengan orang tua, dan belum tentu juga dia terbuka dengan hal-hal ini. Belum tentu juga dia berani mengatasi ketakutan dalam ancaman tadi kan. Banyak Pak orang tua itu dia tidak tahu cara berkomunikasi dengan anaknya karena mereka menggunakan komunikasi satu arah, artinya harus nurut kata dia. Itu kan yang membuat anak-anak itu betul jadi enggan. Iya. Untuk kadang-kadang anak tuh punya keinginan tapi orang tua tuh terlalu mendominasi sehingga yang ada cuma keinginan orang tua gitu kan. Itu kan yang bikin anak-anak tuh tidak berani untuk menyampaikan permasalahannya itu. Mungkin ada tim nggak Pak untuk ini kan bahaya sekali. Jadi sebenarnya kebanyakan orang tua itu satu hal kelemahan yang banyak dilakukan oleh orang tua itu ketidakmampuan dia untuk mendengar. Tapi dia hanya mampu untuk berbicara. Didengarkan. Kalau didengarkan dia sangat mampu ya untuk kamu begini, tapi dia tidak mau pernah mendengar apa yang menjadi keluhan anak, apa yang menjadi keinginan anak. Nah itu dia tidak mau menggunakan bahasa-bahasa itu untuk berkomunikasi dengan anak. Yang dia tahu adalah kamu jangan begini, berarti dia seolah-olah sudah berkomunikasi. Yang tadi disampaikan one way komunikasi, jadi komunikasinya satu arah. Nah itu sebenarnya keliru. Nah di lain sisi orang tua itu kan menyadari bahwa posisi dia sebagai orang tua, sebagai orang yang banyak tahu, sebagai orang yang mengatur, memanage, sehingga akhirnya kalau dia harus mendengarkan anak, seolah-olah dia akhirnya jadi mengikuti kata anak. Seolah-olah dia yang diatur oleh anak. Nah ini kan pendapat-pendapat yang kadang-kadang keliru. Padahal itu bahasa komunikasi untuk supaya anak bisa lebih terbuka. Sehingga akhirnya yang muncul adalah anak berperilaku ketika ditanya, ya dia dalam tanda kutip bisa jadi banyak berbohongnya. Kadang untuk nyaman-nyaman saja gitu kan. Nah itu artinya kalau orang tua yang mau mendengarkan, mau menerima dulu, baru kemudian dia menciptakan komunikasi untuk menguruskan suatu informasi yang mungkin keliru dari si anak, dengan bahasa-bahasa anak juga seharusnya. Jangan pakai bahasa orang tua, bahasa menghakimi. Bahasa orang tua kan bahasa menghakimi. Betul. Menjudgment. Nah ini nggak nyaman buat anak. Ngapain ngomong ke orang tua? Nanti saya dibilang salah lah, bilang ini kan. Misalnya kayak pedofilia. Kamu tuh ngapa lah? Kan gitu ya. Nah ujung-ujungnya kan kena marah. Nah itu mungkin pengalaman sebelum pedofilianya dia mendapatkan pelecehan. Tapi sebelum-sebelumnya mungkin ketika dia lupa mengerjakan PR, kemudian dapat nilai nol, orang tua marah. Nah, padahal ya bisa saja kan itu perilaku yang normal, orang lupa misalnya. Tapi orang tua taunya kalau tidak sesuai marah, marah. Ya sih, dimarahin guru malah anaknya dimarahin. Nah, anaknya berantem sama temen di rumah malah dimarahin lagi. Jadi kadang-kadang double di sekolah udah stres dimarah-marahin guru, di rumah tambah jadi kalau diceritain. Jadi apa yang terjadi di sekolah, anak akhirnya tidak bercerita, sudah bermasalah, berbulan-bulan baru tahu dari gurunya, dapat surat dari guru misalnya, oh anak yang bermasalah begini, ya karena komunikasi ya. Takut ngomongnya. Jadi untuk orang tua mulai sekarang, mudah-mudahan banyak yang nonton ya Pak ya. Belajarlah untuk menurunkan ego dan mendengarkan anak. Nah itu kayak Bang Yon ya. Ini kayak tipikal mau mendengar anak ini. Ini kan lagi mendengar Pak, lagi belajar. Nah ada satu lagi Pak, sebenarnya ini aku pikir sulit ya. Masalahnya agak sedikit sulit karena aku sendiri belum pernah melakukan. Ketika kita bicara tentang seksual, jangankan dengan anak, kadang-kadang dengan orang baru aja kan kita agak sungkan. Ini kita harus berbicara tentang pemahaman seksual usia dini dengan anak. Itu kan kita butuh mental, butuh diksi yang pas gitu kan. Biar kalau anak sih aku pikir ya nerima aja lah, apalagi kalau bahasanya bagus. Tapi kadang-kadang orang tua punya beban mental ketika harus menyampaikan itu. Ya artinya pertama memang orang tua tidak terbiasa saja ya, tidak terbiasa untuk saling terbuka, saling berkomunikasi. Benarnya kan kalau sudah terbiasa terbuka dengan anak, ngomong kayak gitu tuh hal yang wajar, termasuk dia ketertarikan dia dengan siapa, ada yang suka dengan dia dengan siapa. Nah artinya orang tua diawali dengan memiliki anak itu
tidak membuka front keterbukaan di dalam komunikasi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu saja kalau kita bicara orang tua, tentu orang tua itu kan bukan hanya di rumah, tapi juga ada di sekolah. Nah, di sekolah-sekolah ini juga penting ini. Nah, penting juga untuk kita lakukan sosialisasi ya, sering kita lakukan untuk pemberian katakan informasi. Nah, mereka juga bisa mengajarkan kepada anak. Jadi kita berkolaborasi juga lah dengan pihak-pihak sekolah bagaimana menyampaikan dengan baik kepada anak. Tapi yang penting juga kita juga harus bisa. Nah, artinya begini, kalau kita itu menyampaikan tidak langsung, oh Mas Yo, kamu dekat-dekat dengan itu kayak kau diapa-apain. Nah, orang bingung anak itu diapa-apain apa gitu kan. Nah, artinya kan kita harus mengenal dulu kamu perempuan. Kamu kemudian ya apa yang terjadi pada perempuan, misal kamu nanti akan masuk masa menopause, kamu akan ada bagian-bagian tertentu di tubuh kamu. Memang benar kata Bang Ion tadi, memulainya sulit. Iya, memulainya ya, tetapi kalau komunikasi tidak langsung kepada orientasi menjelaskan tentang pendidikan seksual, itu mungkin akan lebih baik. Nah, tapi kalau dibiasakan dengan ngobrol biasa dulu, gimana hari-harinya, dan kita pelan-pelan ngomong tentang itu, saya rasa no problem. Yang kekhawatiran kita itu, cemas kita tuh mulainya tuh seolah-olah langsung mau ngasih pendidikan seks. Nah, ya pasti kita juga bingung mau ngapain, mau jelasin gitu, apalagi udah nggak biasa. Jadi dimulai dengan komunikasi biasa aja dulu kan. Biasa makan apa, jajan apa dan segala macam. Tapi dengan dengan jiwa kita sebagai orang tua itu merasa seperti bagaimana jiwa kita dengan anak gitu. Artinya kita seperti anak juga lah. Bagaimana bersahabat, jadi bestie kan? Iya. Nah, kadang-kadang kan jadi menjadikan anak bestie kan sulit. Ya, sih, kita selalu memposisikan dan melabel diri kita dengan julukan bahwa saya orang tua, saya tahu segalanya, saya mengerti segalanya, saya yang mengatur segalanya. Saya punya power gitu ya Pak ya. Ya, jadi orang tua, anak itu nggak boleh yang namanya memprotes apa yang saya sampaikan. Nah, ini kan paradigma orang tua ya dari dulu sampai saat ini masih ada dan itu melekat. Wah, ini keren. Saya mau lupa menanya apa. Oh ya, lagi ini ya. Seriusnya. Ya, ini menarik benar-benar. Jadi buat kalian orang tua mungkin mulai sekarang ya, mudah-mudahan kalian nonton ini mulailah luangkan waktu Pak ya. Jangan banyak lagi nongkrong sama teman arisan ya. Cuman yang perlu kita perhatikan juga sebenarnya yang paling mudah anak itu komunikasi dengan ibu. Oh iya sih benar. Memang dari lahir dari apa tuh kan kedekatan itu bukan secara fisik tetapi secara emosional. Jadi kalau dengan bapak itu kan taunya menyerahkan kepada ibu. Jadi kalau bapaknya memiliki rasa kesulitan untuk memulai, baru nak mulai anak sudah besar, lebih baik melalui ibu itu lebih ini. Kayak saya juga begitu, karena ibunya lebih banyak menggali anak. Orang lebih nyaman kan dengan ibu kan ngomong kan. Mungkin Mas Nyon juga nyaman dengan ibu kan daripada dengan bapak kan. Iya sih, benar. Jadi memang luangkan waktu, banyaklah mendengar untuk anak-anak putra-putri kalian di rumah, karena memang pedofilia ini ternyata udah dari dulu ya Pak ya. Dari dulu. Bukan penyakit baru ya. Kalau orang menyebut istilah itu sendiri kan dari tahun 1880-an. Itu kan sudah cukup lama, tapi kan booming kemudian istilah itu sekitar 1980-an itu banyak kasus. Mungkin dulu sudah banyak sih kasus kayak itu, tapi mungkin dianggap biasa. Ya, kasus-kasus, contoh saja kasus-kasus incest ya, hubungan seksual antar kakak beradik, itu kan usianya jauh. Mungkin banyak, tapi begitu ini sudah jadi pengetahuan dan menyebar luas, nah baru orang orang mulai ngeh, ada ya namanya pedofilia. Sama dulu waktu kami dulu yang membawa istilah autis ke Jambi tahun 91 itu kan susah sekali itu. Padahal istilah autis itu sudah ada sejak tahun 1943. Oke. Sekarang sudah booming semuanya. Baru sekarang booming ya Pak ya? Nah, baru orang tahu. Oke, Pas, Bapak sebagai dosen PIAUD di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi, Bapak juga sering ke sekolah-sekolah ya Pak ya. Kemarin saya dengar juga melakukan pembinaan ke beberapa TK dan PAUD yang ada di Provinsi Jambi ini, itu benar. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak langsung, bagaimana pendidikan seks usia dini ini di sekolah-sekolah pra-SD ini di Jambi ya? Berdasarkan informasi ya sebenarnya
sudah ada sih ya, sudah banyak melakukan. Tetapi mungkin dalam konteks ini bagaimana menyampaikan itu yang mungkin hanya sebagai seremonial, itu tidak melibatkan emosi anak untuk mengerti, memahami, menyadari bahkan ada bahaya di mana-mana, sehingga akhirnya kasus ini muncul lagi. Nah, ketika kita mau memberikan informasi kepada seseorang, layaknya kalau kita mau meyakinkan kekasih kita, pacar kita, nah itu kan dengan pendekatan emosi. Jadi pendekatan emosi inilah yang nanti akan menyentuh bahwa diri anak, oh iya benar ini. Kalau enggak ya masuk kuping kiri, kuping kanan. Iya sih, benar. Termasuk juga bagi guru-guru yang kami lakukan kemarin ya, katakanlah pengabdian pada masyarakat, kami itu bukan hanya menghimpun gurunya, tetapi juga menghimpun organisasinya. Organisasi itu kan ada Himpaudi, ya, Himpunan Pendidik dan Guru ya, anak usia dini, dan ada juga IGRA, Ikatan Guru Ratul Atfal. Itu kan yang mengajar pada anak usia dini. Nah, mereka ini yang punya peran penting. Kalau hanya guru, mungkin TKA aja yang tahu, mungkin TKB nggak tahu. Tapi kalau IGRA dalam skala besar, Himpaudi dalam skala besar, itu kan kumpulan guru-guru yang mereka dari mana saja. Jadi mereka bisa menyampaikan nanti di sekolah-sekolah di mana mereka mengajar. Nah, apa yang ingin kami sampaikan adalah cara menyampaikannya. Kalau ilmunya mungkin saya pikir mereka juga tahu lah, paham ya. Tapi cara menyampaikan kepada anak seperti apa, nah itu yang mungkin di sini ada miss. Nah, itu yang perlu kita bangun dan kita luruskan. Oke. Nah, kalau untuk di kuliahnya sendiri, di fakulnya sendiri, ada nggak mata kuliah khusus yang memang membahas tentang pedofilia ini dan penanganannya? Karena pedofilia ini sebenarnya itu kan khusus judgement atau diagnosis untuk orang yang dewasa, ya, bukan untuk anak. Nah, jadi kami tidak terlalu memfokuskan untuk istilah pedofilia ini. Tetapi kalau kita bicara anak, nah itu kita katakan ada anak berkebutuhan khusus, maka ada mata kuliah itu. Jadi kan anak berkebutuhan khusus seperti autis, hiperaktif, speak delay, ya ADHD dan segala macam, Down syndrome, ya, mental retarded. Tetapi kan kalau kita bicara pedofilia, berarti kita bicara orang dewasa, pelaku pada orang dewasa. Maka tidak fokus sih, tapi ada saja kalau dalam sela-sela diskusi ya bisa. Kalau misalnya pendidikan seks anak usia dini, mungkin aku tadi mau nanya itu sebenarnya. Nah, kalau pendidikan seks juga dikaitkan dengan konteks mata kuliah tertentu, misalnya psikologi perkembangan, perkembangan anak. Nah, di situ kita belajar tentang tahapan-tahapan perubahan-perubahan perilaku kognitif, emosi, sosial, termasuk juga pendekatan-pendekatan seksual ya terhadap anak, itu perkembangan seksual. Lagi-lagi tidak terlalu memfokuskan sebenarnya. Tapi tetap diseling. Jadi memang ya di antara dikatakan ada mata kuliah pendidikan seks itu nggak ada. Tapi bahwa kemudian dosen mengelaborasi mengembangkan diri, memberikan informasi melalui mata kuliah yang diajarkan, itu ada. Tapi setiap guru dari UIN mungkin dibekali skill itulah, Pak ya. Iya. Untuk ketika dia mau mengabdi ke masyarakat atau dia sudah mau tamat. Bahkan kita kan punya wacana ketika kita melakukan pengabdian itu nanti bisa menjadi rutinitas dan berulang ya, untuk kita berikan bimbingan kepada para guru ke depan. Bahkan kita juga ingin orang tuanya langsung. Kalau sekarang ini kan banyak lebih konsen kepada para guru. Orang tuanya masih sedikit sekali, minim lah gitu. Nah, nanti kalau jadi rutinitas dan kita memiliki schedule yang jelas, waktu yang tepat, nah kita kalau bisa ke masyarakat. Karena itu tadi, masyarakat ini kan kadang-kadang, terutama yang di perkampungan, yang rumah yang kecil, sempit, itu kadang-kadang nggak paham juga dengan namanya pendidikan seksual. Dari penelitian yang ada juga dari mahasiswa kami, termasuk kami sendiri, banyak sekali orang tua nggak paham dengan pendidikan seks dan masih berorientasi bahwa namanya pendidikan seks itu adalah sesuatu yang tabu. Sesuatu yang tabu untuk bicara, padahal zaman sudah terbuka kayak gini. Anak itu nggak dikasih pendidikan seks, dia buka HP saja kan muncul sendiri yang kayak gitu-gituan. Iya kan? Sekarang kayak kita saja, kita buka Google, atau muncul sendiri gambar-gambar yang aneh. Padahal kita nggak pernah mau mencari gambar itu. Artinya anak-anak itu sendiri tanpa diberikan pendidikan, dia akan tahu. Tetapi ketika dia tahu dari informasi media sosial, kan informasi banyak sesat, banyak keliru. Nah, ini kan jadi masalah. Langsung kepada tindakan-tindakan perbuatan berhubungan seksnya jadi yang dimasuk ke dalam pikiran-pikiran anak. Dan itu juga sangat berbahaya sekali ya. Anak-anak yang belum mengerti, belum paham, artinya dia pingin tahu. Nah, ini juga kadang-kadang
menjadi dilema buat kita. Satu sisi kita butuh yang namanya media sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, tetapi satu sisi kita juga harus ada proteksi diri terhadap yang namanya media sosial ini. Nggak kita pungkiri ya. Oke Pak, terakhir Pak. Nah ini pesan lah untuk orang tua muda yang masih memiliki anak yang bisa terkena dampak pedofilia ini. Jadi 12 tahun, 13 tahun ke bawah itu ya Pak ya? Iya. Ya. Artinya untuk para orang tua ya yang memahami dan menyayangi anaknya, ya, mulai dari kecil mulailah untuk mengajak anak berkomunikasi, terutama untuk mengenal bagian-bagian tubuh, bagian-bagian sensitifnya yang harus dia jaga. Baik itu dari sentuh-sentuhan orang lain, dari rabaan orang lain, baik orang terdekat maupun orang-orang yang tidak dikenal. Itu penting Mbak. Kemudian juga bagi orang tua jangan lupa untuk bagaimana anak mengkondisikan cara berpakaian, cara ini, sehingga akhirnya dia kadang-kadang menjadi korban ini dengan alasan-alasan karena melihat situasi-situasi yang tidak wajar pada anak. Nah, jadi diajarkanlah hal-hal yang baik demikian. Oke Pak, terima kasih sudah hadir di sini, dan kayaknya kita ada ini nih, ada perform ya dari UIN. Halo. Oh, iya. Ya. Nah, benar-benar sebelum kita akhirin bincang-bincang kali ini, ada sedikit perform dari mahasiswa UIN Fakultas Tarbiyah ya Pak ya? Ya. Tarbiyah dan Keguruan UIN Prodi PIAUD Fakultas Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Jambi, dengan langsung Bu dosen ya? Oh enggak, mahasiswa sendiri. Oke, ini dia Ibu dosen kita, Prisli. Oke. Kita Selesai, tunggu dulu. Oke, terima kasih Bang Yo. Oke, ini kan perlu keluar nggak nih? Oke, keluar dulu premium. Oke. Ya, karena kita belum closing. Oke. Oke, halo Tribuners yang ada di rumah. Baiklah, ini ada games dari kami dari Sanggar Contemporary Art. Setelah tadi kita udah dengerin talk show tentang pedofilia. Sekarang kita sebelum closing games berikutnya. Yuk, silakan masuk. Oke, mungkin bisa dipinggirkan dulu untuk kursinya sebelum kita main games. Oke, gini Tribuners, kita ada 2 games. Yang pertama itu ada games tebak gaya, dan yang kedua ada games awalan kata. Penasaran gamesnya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, ini kan udah ada 6 orang mahasiswa. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama mereka. Ini namanya siapa? Halo, nama saya Kamisa. Oke, ini ada Kamisa. Sebelah Kamisa ada? Hai, saya Intan. Oke, ada Intan. Terus? Oke. Hai, saya Rutini. Hai, saya Fatima. Dan ini ada? Ici Surismayadi. Oh, ada Ici Rehan ya. Oke. Nyanyi dong gitu. Oke, nyanyi dong Ici. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja gamesnya. Yang pertama games tebak gaya dulu. Mungkin satu temannya kesini ke saya, nanti tolong diperagakan gaya yang dimaksud seperti apa. Nanti yang ujung menyebutkan gaya yang diperagakan oleh temannya itu adalah gaya seperti apa. Kalau tidak bisa, mereka ada hukumannya. Nah, mau tahu gamesnya seperti apa, hukumannya juga nanti gimana? Kita mulai aja games yang pertama. Oke, sini mulai dari Kamisa. Tolong. Oke, yang lain menghadap ke belakang. Oke, bukan ke belakang, ke samping ya. Oke, yang pertama peragakan ini, gaya yang ini. Oke, yuk mulai. Tidak boleh ketawa. Kalau ketawa nanti dia kena hukum. Oke, langsung. Oke, ya lanjut. Oke, jangan ketawa, langsung. Oke, lanjut ke teman yang berikutnya. Oke, lanjut lagi ke yang terakhir. Oke, silakan. Oke, Ice tolong diperagakan lagi dan tebak itu adalah gaya yang seperti apa? Ini. Ya. Ya. Oke. Kalau menurut saya tadi topeng monyet. Oke, benar. Oke. Ternyata benar.
benar Tribuners tebakan yang pertama. Oke, kita balik ke gaya yang kedua. Kita lihat di gaya yang kedua masih benar atau tidak. Yuk, sini. Ganti orang dulu. Oke, maaf. Mungkin kita ajak aja Ice yang di sini. Oke, Ice yang di sini. Intan balik ke tengah. Yuk, Intan balik ke tengah. Sini, gini. Yuk. Oke, ini ke sini. Oke, ditukar lagi. Oke, yuk kita lihat. Tolong nanti sebelum dipanggil temannya jangan noleh dulu ke belakang ya. Jadi pasti dengan posisi yang seperti ini. Yuk, C. Oke, yuk silakan. Oke. Dipanggilkan. Oke, lanjut lagi ke teman yang berikutnya. Oke, lanjut ke teman yang berikutnya. Oke, terakhir langsung ditebak itu gaya yang seperti apa? Kalau menurut saya itu, Lihat kamera. kalau menurut saya itu selfie ala Korea. Mungkin dia selfie ala ciwi-ciwi Korea kali ya, gini. Oke, ternyata benar lagi ya. Oke, ternyata mereka pintar Tribuners bisa menjawab semua gayanya ya. Kita teks gaya yang terakhir. Ya, ditukar lagi Ica dengan Intan yang di sini. Oke, Ella yang bagian tebak di sana. Oke. Yuk, sini. Jangan ketawa, fokus ya. Oke. Ya. Oke, langsung lanjut. Oke. Oke, lanjut. Oke, silakan ditebak yang akhir itu gamesnya games apa? Menurut saya itu Intan sedang bernyanyi. Salah. Yang benar adalah bebek berenang. Kalau yang ini salah, Tribuners, mereka ada hukumannya. Hukumannya adalah bukan mereka. Oke. Hukumannya adalah masing-masing dari wajah mereka akan kita kasih bedak seperti ini. Mohon maaf ya nak ya. Oke. Mohon maaf ya. Ini adalah hukuman untuk yang salah. Maaf ya. Oke ya. Oke, itu games yang pertama ada tebak gaya. Kita lanjut ke games yang kedua yaitu tebak awalan huruf. Nah, mau tahu seperti apa? Langsung saja kita mainkan. Ya, mungkin untuk awalan huruf sistem permainannya seperti ini. Saya akan mulai nanti sebutkan tebak awalan huruf. Contoh, nama binatang dengan awalan huruf C. Nah, waktunya 3 detik, lewat dari 3 detik langsung dikasih bedak. Oke, jadi peraturan mainnya seperti itu. Mungkin Ice yang di sini. Itu kan Intan. Jadi kita mainnya cepat. Oke, langsung saja. Yang pertama gamesnya yaitu tebak awalan huruf nama kota dengan awalan huruf P. 1, 2, 3. Palembang. Udah. Oke, lanjut. Palembang. Udah sama. Padang. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Huruf P 1, 2, 3. Mohon maaf. Oke, 1. Udah ini aku habis jadi udah nggak sanggup lagi. Oke, kita yang kedua ya sebelum kita akhiri games. Oke, mungkin tukaran dulu posisinya. Ella yang di sini. Oke, Intan dekat Ice. Oke, maju lagi ke sini. Oke, pas. Untuk yang terakhir kita mulai dengan awalan huruf dengan tema minuman. Awalan hurufnya adalah huruf J. 1, Jus. oke, 1, jamu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 masuk J. 1, 2, 3. Oke, ternyata banyak yang tidak bisa.
Oke Tribuners, sebelum kita closing, kita mungkin panggil lagi Pak Ridwan dan juga Bang Yon. Mana tahu mereka mau main games juga dengan awalan huruf atau tebak gaya atau tiktokan. Silakan Besti masuk lagi ke frame. Ya, Assalamualaikum Tribuners. Oke, gimana Bang Yon mau ikut coba main juga? Terima kasih. Terima kasih. Udah lewat masanya. Lewat masanya ya, Pak. Masanya. Oh jadi masa banget lagu Raihan gitu? Oh, bukan. Lagu apa? Mungkin Bapak belum tahu, Pak Ice mirip artis TikTok Pak. Kita sering nyanyi apa? Seringnya mungkin Bapak dia nyanyi. Ya, itu ya. Mirip siapa Bang? Bang Ian mirip Intan. siapa? Yang lagunya seperti apa Bang? Ya, yuk, coba cek. Lagunya oke. Oke mulai aja. Silakan biar Ice viral juga ya Bang Ian ya. Begitu Shirley. Boleh nyanyi dan lucu. Ini kalau di eksis di TikTok kalah si Intan nih, Pak. Dia lebih dari Intan ya Bang ya. Berlian. Oke. Mungkin itu saja dari kami gamesnya. Silakan Bang Yon dan Bapak untuk menutup segmen Pedofilia ini. Oke, terima kasih Mbak Leslie. Oke. Terima kasih sudah hadir di Tribun Jambi. Tadi kita ngobrol tentang pedofilia sampai cara mengatasinya ya, Pak ya. Oke. Oke, sebelum sampai di sini dulu program Mojok Pendidikan Tribun Jambi bersama saya Muhammad Yusuf dan narasumber saya Ridwan Psikolog. Dan nah ini spesial yang terakhir. Ada Ice dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.